Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kita yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bab fungsi eksponen. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi data diri melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, untuk memulai, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap kalian memperhatikan video yang sudah Ibu persiapkan ini, agar ilmu yang akan Ibu berikan kalian pahami dengan seksama ya. Bab pertama, fungsi eksponen. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kalian mampu untuk memahami apa itu fungsi eksponen, konsep-konsep dari fungsi eksponen, serta sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, konsep fungsi eksponen itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Biasanya dinyatakan dalam bentuk model fungsi eksponensial, misalnya seperti pada pertumbuhan penduduk, peluruhan radioaktif, dan pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami contoh kehidupan nyata fungsi eksponen, kalian harus memperhatikan penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Contoh pada fungsi eksponen di kehidupan sehari-hari. Masalah, ada permasalahan, masalah. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Sebentar ya. Nah, sebelumnya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2009, penduduk di kota tersebut mengalami
sebanyak 10.000 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah penduduk setelah N tahun? Nah, disinilah contoh dari fungsi eksponensial. Di kehidupan sehari-hari. Dari mana? Dari memperkirakan banyaknya jumlah penduduk pada tahun N. Yang diketahui adalah setiap tahun meningkat 1%. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan alternatif penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian. Tadi diketahui jumlah penduduk mula-mulanya 10.000. Setelah itu dimisalkan jumlah penduduk tahun ke N adalah HN. Dan diketahui bahwa jumlah penduduk tiap tahun meningkat 1%. Maka H1, H2, H3, H4 hingga Hn dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini kuncinya adalah H1, H4, Hn. Kita akan mencari banyak Hn. Ada berapa? Nah, H1 adalah banyak penduduk mula-mula ditambah 1 tahun setelahnya gitu ya. Jadi mula-mulanya 10.000, berarti H1 adalah tahun berikutnya setelah di sensus pada tahun 2009, berarti H1 ini adalah 2010 misalnya. Cuman karena 2010-nya tidak ditulis, maka misalkan 2010-nya adalah H1. Jadi 10.000 dikali 1 plus 0,01 sama dengan 10.000 dikali 1,01. H2 adalah tahun
berikutnya, yaitu 2011. Cuman karena kita misalkan, berarti H2 adalah 10.000 dikali 1 ditambah 0,01. Bentar, salah. Maaf. Ini maksud Ibu adalah karena H2 ini tahun berikutnya, maka menggunakan tahun sebelumnya, perhitungan tahun sebelumnya, yaitu H1 dikali 1 ditambah 0,01. Sama kayak ini menggunakan banyak penduduk mula-mula, yaitu 10.000. Nah, karena yang ditanya sekarang adalah tahun keduanya, berarti menggunakan banyaknya data pada H1. Jadi 10.000 dikali 1,01, ini H1 dikali 0,01 dari ini tadi. Nah, ini tadi yang H1, ini H1. Ini adalah H1. H3 adalah banyaknya H2, menggunakan data H2. H2 dikali 1 plus 0,01, berarti ini semua yaitu 10.000 dikali 1,01 dikali 0,01 dikali ini maksud Ibu 1,01 ya, maaf. Kan dari ini 1 tambah 0,01 1,01 dikali 1,01 dikali 1,01, berarti 10.000. Karena 1,01 nya ada 3 kali perkalian, berarti bisa ditulis dengan 1,01 pangkat 3. Selanjutnya H4. H4 menggunakan data H3, berarti H3 dikali 1 tambah 0,01. Nah, H3 adalah 10.000 dikali 1,01 pangkat 3. Nah, setelah H3 ini tadi dikalikan 1 tambah 0,01, berarti 1 kali 1,001 dikali 1,01. 10.000 dikali 1,01 pangkat 3 dikali 1,01 itu sama dengan 1,01 pangkat 4. Nah, gimana ini caranya? Nanti Ibu akan jelaskan pada sifat-sifat eksponensial. Nah, nanti Ibu akan jelaskan pada sifat-sifat eksponensial, oke? Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah Hn, maka ini seterusnya ya hingga Hn. Maka untuk Hn adalah untuk mencari banyak populasi di suatu negara tadi atau suatu kota ya, suatu kota pada tahun ke N adalah 10.000 dikali 1,01 pangkat N. Nah, ini lihat pada H4 atau tahun keempat dengan rumus 10.000 kali 1,01 pangkat 4. Pada H3 yaitu dengan cara mencarinya 10.000 kali 1,01 pangkat 3. Jadi dari rumus yang kita cari terbentuklah suatu persamaan atau rumus yang bisa kita dapatkan. Kalau H1 berarti ini pangkat 1.
Kalau H2 carinya berarti 10.000 dikali 1,01 pangkat 2, karena ini ada 2 jadi bisa dipangkatkan 2. H3 adalah 10.000 kali 1,01 pangkat 3, berarti Hn bisa dicari dengan 10.000 kali 1,01 pangkat N. Jadi ini merupakan fungsi eksponen dari N. Sudah ketemu. Ini dia jawabannya. Ini adalah yang sudah Ibu jelaskan barusan, merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponensial pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai definisi eksponensial. Definisi eksponensial fungsi eksponen. Jangan lupa untuk mencatat semua yang Ibu jelaskan, karena selanjutnya jika sudah tidak online, Ibu akan menilai catatan kalian. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Ya, variabel sebagai pangkat atau eksponen. Semoga kalian masih ingat variabel itu seperti apa. Biasanya pada pembelajaran sebelumnya, variabel itu biasanya dimisalkan atau dituliskan menggunakan huruf ABC itu ya. Jadi misalnya ini variabel bisa dimisalkan dengan A, B, C, X, Y, Z, dan lain-lain. Jadi pada fungsi eksponensial itu memetakan atau pemetaannya memetakan setiap bilangan real X ke bilangan real A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini bentuk umum fungsi eksponen adalah f x atau y sama dengan x dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini merupakan bentuk umum fungsi eksponen. Dari penjelasan sebelumnya, dari penjelasan pada slide sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa X disebut peubah bebas
asalnya atau domain adalah himpunan bilangan real. DF dengan himpunan X di mana X elemen R. Nomor 2, A disebut bilangan pokok di mana A lebih dari 0 dan A, ingat-ingat tidak boleh sama dengan 1. A tidak sama dengan 1, maka 0 kurang dari 1 kurang dari A atau A lebih dari 1. Yang ketiga, Y adalah pengubah bebas dengan daerah hasil atau biasanya kita sebut dengan range. Nanti ibu ganti aja biar nggak habis. Daerah hasil atau biasa kita sebut range, maka range F atau range fungsi tersebut adalah himpunan Y di mana Y lebih dari 0 dan Y adalah elemen R atau himpunan bilangan real. Nah, jangan lupa dicatat. Nah, berikut tadi adalah definisi dari fungsi eksponen, yaitu fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Nah, bentuk umumnya sudah Ibu jelaskan tadi, serta dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya. Terdapat 3 poin di mana X itu disebut pengubah bebas dan daerah asalnya atau nama lainnya adalah domain adalah himpunan bilangan real. Pasti himpunan bilangan real. A disebut variabel pokok dengan ketentuan seperti berikut ini, dan Y adalah pengubah tak bebas dengan hasil range dengan daerah hasil atau biasa kita sebut adalah range. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat eksponen. Ini harus kalian pegang untuk menyelesaikan permasalahan dari fungsi eksponen. Ini adalah dasar dari segala dasar. Yang pertama, yang pertama adalah A pangkat N dikali A pangkat M adalah A pangkat N tambah M. Nah, A ini adalah bilangan pokoknya ya. Jadi misalnya seperti ini, ada 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 3, berarti cara mudahnya menyelesaikan sifat eksponen ini adalah 8 pangkat 2 ditambah 3, jadi hasilnya 8 pangkat 5. Kalau menemukan permasalahan seperti berikut ini, di mana bilangan pokok A perkalian pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkat tersebut tinggal kalian jumlahkan saja. Setelah itu yang B
A pangkat N dibagi A pangkat M. A pangkat N kurangi M. Sama ya seperti sebelumnya. Berarti ini misal 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 8 pangkat 5 kurangi 2. Ini contoh, example. C. A pangkat N pangkat M bisa diselesaikan dengan A pangkat N kali M. Misal ada 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti hasilnya atau penyelesaiannya bisa kalian gunakan dengan 7 pangkat 2 kali 3 adalah 7 kali 7 pangkat 6. Ini sudah sifat-sifatnya A, B, C. Selanjutnya sifatnya yang keempat adalah A kali B pangkat N bisa diselesaikan dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 kali 3 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Gampang banget ya anak-anak. Selanjutnya B, C, D, E. Kelima, sifat yang kelima adalah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Tetapi ada syarat di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ini contohnya berarti 2 pangkat min 1 berarti 1 pangkat 2 pangkat 1 atau 1 per 2 gitu. Ini example juga. F. Misal ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Ini berarti misal ada 2 per 3 pangkat 5, berarti hasilnya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Gampang ya. F, G. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angka atau berapapun bilangan pokok jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. H. Akar A pangkat M. Ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi misal ini ada example-nya gini. 3. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 berarti 2 per 3. 5 pangkat 2 per 3 ini example-nya. Oke? Dah. Tadi adalah sifat-sifat dari eksponen. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari eksponensial yang akan kita selesaikan menggunakan sifat-sifat eksponen. Contoh. Tadi contoh gampangnya sudah, sekarang contoh yang agak lebih rumit sedikit. Contoh yang pertama adalah misal ada akar pangkat 3P dikali akar pangkat 3P pangkat 6. Gimana ini cara nyelesainnya? Caranya adalah kita rubah dulu ini. Satu-satu kita rubah dulu, berarti P pangkat 1 per 3 dikali P pangkat 1 per 3 pangkat 6. Gini dulu juga boleh. Satu-satu ngerjainnya juga boleh. Senyamannya kalian. Nah, setelah itu tinggal kalian
pakai sifat yang kalau ada seperti ini berarti tinggal P kali 6 kali P pangkat 6 kali sepertiga dikali P pangkat 6 kali sepertiga. Dot ini, dot atau simbol ini menunjukkan perkalian ya. Dalam matematika tanda titik adalah perkalian. Sama dengan P 6 pangkat 6 dibagi 3 adalah 2. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti banyaknya P adalah 2 tambah 2. P pangkat 4. Bisa seperti ini, tapi Ibu rubah sedikit. Kalau kayak gini gimana ya? Contoh kedua berarti ya. Ibu rubah sedikit saja. Ada sama deh. Gini 3P, 3 akar pangkat 3 P dikali akar pangkat P pangkat 3. Akar P pangkat 3 dipangkatkan 6. Nah, berapa ini? Tadi sudah ketemu ya, ini adalah P pangkat 2 dari sini tadi. Ya, P pangkat 2 dikali, berarti P sepertiga, maaf, ini berarti sifatnya adalah P akar P pangkat 3 itu sama dengan 3/2. Kalau nggak ada apanya ini, kalau nggak ada nilai dari akar, berarti besarnya akar ini adalah akar pangkat 2, akar 2. Gimana ini? Ibu taruh di bawahnya aja ya, agak error. Jadi P pangkat 2 dikali P 3/2 dikali 6 sama dengan P pangkat 2 dikali P pangkat 18/2 atau P pangkat 2 dikali P pangkat 9. P pangkat 2 ditambah 3 sama dengan P pangkat P pangkat 9 ya, berarti sama dengan P pangkat 11. P pangkat 2 tambah 9 adalah P pangkat 11. Gampang bukan? Selanjutnya, contoh lagi. Misal ada contoh ketiga ya, ini berarti akar X pangkat 4 diakarkan lagi. Gini. Akar X diakar gini. Akar dari X dikali X pangkat 4. Nah, jadi kita rubah dulu yang ada di dalam akar. Berarti X dikali X pangkat 1/4. Jadi, diselesaikan dulu yang dalam. X pangkat, kalau nggak ada apa-apanya ini berarti 1. X pangkat 1 ditambah 1/4. Maka X 1 tambah 1/4 berarti 4. 1 ini seperti 4/4. 4/4 ditambah 1/4 sama dengan X 5/4. X pangkat 5/4. Akar dari X 5 pangkat per 4 adalah X 5/4. Ingat, kalau tidak ada angka di sini berarti per 2. Jadi hasilnya adalah X 5/4 kali 1/2 sama dengan
X 5/8. Gampang. Selanjutnya, contoh terakhir. Tentukan nilai 5/2 X plus 7 untuk X min 2. Maka ini adalah sebuah fungsi. Berarti f(x) sama dengan 5/2 X plus 7. Karena untuk X sama dengan min 2, maka substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Substitusi ya, berarti 5/2 kali min 2 plus 7. Ini plus 7-nya di atas. Sama dengan 5/min 4 plus 7. Min 4 tambah 7 sama dengan 5/3 atau sama dengan 125. Jadi jangan lupa, jadi untuk nilai fx untuk 5/2 X plus 7 adalah ini f min 2, karena sudah dimasukkan f min 2 adalah 125. Nah, penjelasan tersebut adalah materi yang hanya itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal-soal yang akan menjadi tugas kalian, dan terakhir mengumpulkannya yaitu hari ini jamnya mengikuti kontrak belajar yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Setelah Ibu tampilkan soalnya, Ibu akhiri saja video pembelajaran kali ini. Bila ada kesalahan atau bila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp pribadi Ibu atau langsung di Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dulu tugasnya di sini ya anak-anak. Ini sederhanakan.